akuntabilitas sendiri sebuah bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja dalam menjalankan misi dan visi organisasi. Yang kedua, aspek-aspeknya akuntabilitas sebagai sebuah hubungan berorientasi kepada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi yang memperbaiki kinerja. Yang ketiga, fungsi akuntabilitas menyediakan kontrol demokratis, mencegah terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas sendiri terbagi atas akuntabilitas personal, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua, dari segi mekanisme, yang pertama dimensi mekanisme ada kejujuran hukum, proses, program, dan kebijakan. Yang kedua, mekanisme di birokrasi ada restra, kontrak kerja, lakir. Ketiga, lingkungan kerja yang akuntabel terdiri kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Dan framework terbagi atas menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang dilakukan, melakukan implementasi dan monitoring kemajuan, memberikan laporan, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Subpokok bahasan yang ketiga yaitu penerapan akuntabilitas terbagi atas transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, konflik kepentingan. Dan subpokok bahasan yang keempat yaitu PNS yang akuntabel, yaitu perilaku PNS yang akuntabel, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, perilaku akuntabel dalam penyimpangan dan serta penggunaan data sumber informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan, mengambil keputusan secara akuntabel. Mind mapping agenda 2, nasionalisme. Nasionalisme terbagi atas 4 subpokok bahasan.